Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah Geografi Pariwisata Internasional. Kali ini bersama saya Nabil Alifadio dan dua teman saya, Rahma Nurul Islamiyah dan Catherine Imelda Arwan. Dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas pengertian dan fungsi geografi, serta kenapa geografi dan pariwisata itu saling terkait. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Parantika yang telah memberikan pembelajaran dan materi kepada kami soal geografi pariwisata internasional selama 1 semester penuh. Pertama-tama, kenapa geografi, globalisasi, dan pariwisata itu saling terkait satu sama lain? Yang pertama, geografi. Tiap destinasi wisata itu memiliki lokasi geografis yang akhirnya akan menentukan akses dan transportasi yang dapat kita gunakan untuk menuju ke destinasi pariwisata tersebut. Saat melihat satu destinasi pariwisata, ahli geografi akan menentukan akses mana yang terbaik dan paling singkat untuk menuju ke destinasi tersebut. Maka dari itu, kenapa geografi dan pariwisata tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Kemudian globalisasi. Setelah akses, lokasi, dan transportasi menuju ke satu destinasi wisata sudah terbentuk, globalisasi mengambil peran untuk menyebarkan informasi soal destinasi wisata tersebut, sehingga orang-orang dapat mendapat informasi dan akhirnya tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Di era globalisasi sekarang, promosi atau penyebaran informasi soal satu destinasi wisata itu sangat mudah karena dapat dilakukan melalui smartphone yang kita miliki masing-masing. Disitulah peran globalisasi bermain dalam mempromosikan dan menyebarkan informasi soal suatu destinasi wisata. Selain itu, ada beberapa ahli-ahli geografi yang juga turut memberikan pengertiannya soal kenapa geografi, apa itu geografi. Dan dari pernyataan ahli-ahli di bawah ini, kita dapat mengerti kenapa geografi dan pariwisata itu saling terkait. Ahli tersebut diantaranya ada Claudius Ptolemaeus, ada Strabo, ada Eratosthenes, ada Edward Ullmann, dan Ellsworth Huntington. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya peran-peran ahli di atas dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya, peran kajian geografi dalam pengembangan pariwisata. Menurut Peirce, ada 6 komponen peran geografi pariwisata. Yang pertama, ada pola keruangan penawaran. Yang kedua, pola keruangan permintaan. Yang ketiga, geografi tempat-tempat wisata. Yang keempat, geografi dan aliran wisatawan. Kemudian, dampak pariwisata. Dan yang terakhir, model-model keruangan pariwisata. Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra, dan peta. Sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan. Lalu, peran ahli geografi dalam pembangunan wilayah. Yang pertama, pengarahan alokasi kegiatan pembangunan, kemudian plotting lokasi perubahan peruntukan ruang. Yang ketiga, program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem, misalnya wilayah resapan, sempadan pantai, dan kawasan gambut. Yang keempat, pencegahan terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti kasus waterboom di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kelima, mengarahkan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian tata guna sumber daya alam. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan mengupdate data secara spasial. Selanjutnya, zonasi wilayah wisata dengan geografi. Zona merupakan suatu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Subzona merupakan bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan. Zonasi dapat diartikan sebagai pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona yang menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Zona mempunyai aturan yang seragam,
seperti guna lahan atau jenis penggunaan, intensitas, dan massa bangunan. Satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan. Dan peraturan zonasi mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Kemudian, peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata harus memperhatikan yang pertama, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, pelindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau. Yang ketiga, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. Selanjutnya, peran ahli geografi dalam pembangunan tata ruang. Yang pertama, harus memberikan informasi alokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan ekologik. Yang kedua, memberikan input bagi analisis kelayakan investasi. Memberikan arahan pola pemerataan, pertumbuhan, dan perkembangan wilayah. Yang keempat, memberikan masukan program penanganan masalah fisik, ekonomi, dan sumber daya manusia. Kemudian, mengarahkan pilihan prioritas penanganan kawasan tertentu berdasarkan kepentingan ekonomi, ekosistem, dan sumber daya alam. Yang keenam, mengatur pola pemanfaatan tata guna sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan sumber daya alam. Selanjutnya, memberikan masukan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata. Menganalisis kecenderungan perkembangan secara keruangan. Lalu, memberikan gambaran dampak pembangunan secara keruangan. Dan yang terakhir, memberikan alternatif dalam pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aspirasi berbagai kepentingan. Selanjutnya, akan menjelaskan pariwisata dan geografi. Pariwisata dapat dijadikan sebagai tulang punggung atau sektor unggulan di banyak negara karena memiliki beberapa keunikan, seperti keragaman dan keindahan alamnya, keragaman suku dan adat istiadatnya, keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan lain sebagainya. Seperti contohnya Indonesia yang memiliki berbagai keragaman alam, suku, adat, dan lain sebagainya. Yang dapat kita harapkan dengan kita mempelajari geografi pariwisata, maka akan mudah bagi kita untuk mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di setiap wilayah atau daerah. Kemudian kita dapat mengetahui dan memahami karakteristik aktivitas para wisatawan berdasarkan pada asal wisatawan dan tempat tujuan wisatanya. Dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman karakteristik wilayah melalui studi kompilasi data. Kemudian dilakukan analisis data dan selanjutnya menyusun rumusan rencana dengan penyajian peta-peta dengan cara kegiatan pemahaman karakteristik wilayah, di mana data geografi yang diperlukan meliputi karakteristik ekonomi wilayah, karakteristik kependudukan atau demografi, data sosial kemasyarakatan, karakteristik sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaannya. Kegiatan perumusan rencana pengembangan destinasi dapat dilakukan pula oleh ahli geografi yang meliputi 1. Perumusan arahan pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan pariwisata. Yang kedua, perumusan konsep dan strategi pengembangan destinasi wisata. Yang ketiga, penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah pariwisata. Penyajian informasi rencana tata ruang wilayah-wilayah pariwisata dapat diwujudkan dalam bentuk peta-peta hasil rumusan rencana yang diperoleh atas dasar studi kompilasi data dan analisis data wilayah. Oke teman-teman, jika teman-teman punya pertanyaan mengenai materi yang kita sampaikan, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar ya. Kesimpulannya,
Pariwisata, geografi, dan globalisasi merupakan 3 unsur yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena pariwisata membutuhkan geografi untuk menentukan lokasi, akses, dan transportasi menuju suatu destinasi wisata. Sementara, globalisasi memegang peran besar untuk menyebarkan informasi dan sarana promosi atas suatu destinasi wisata. Sekian dari kami, saya Nabil, dan teman saya Rahma dan Catherine undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di penyampaian materi berikutnya. Have a good day.